Halo semuanya, ketemu dengan Channel Matematika Mudah. Kita lanjut di penyelesaian yang ketiga ya. Jadi sudah ada pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang rumus akar persamaan kuadrat. Rumus mencari akar ini biasa juga dikenal sebagai rumus ABC atau rumus kecap ABC, rumus terasi ABC. Ya, pokoknya yang ABC lah pokoknya. Ya, jadi dia rumus akar persamaan kuadrat. Rumusnya sebenarnya berasal dari melengkapkan kuadrat sempurna, tetapi dia tidak mengubahnya ke angka. Dia tetap mempertahankan ax kuadrat tambah bx tambah c dimasukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat, dikerjakan sampai lahirlah rumusnya, rumus ABC-nya ya. Jadi rumusnya itu adalah x12 x2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Dari mana saya bisa hafal rumusnya? Dari kebiasaan mengerjakannya ya. Ya, jadi min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac. Atau nanti kalau sudah belajar di fungsi kuadrat, ini akan otomatis dihafal karena ada untuk mengingatnya itu lebih gampang karena ada rumus lain juga yang memakai ini. Jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Kembali lagi saya ambil contoh yang sama saja dengan yang tadi, yaitu 2x kuadrat ya. Sama di video sebelumnya. 7x tambah 10 sama dengan 0. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna kita ketemu ini jawabannya. Min 1 dan min 5 per 2. Kita cek apakah jawabannya juga sama kalau kita pakai rumusnya. Jadi A-nya 2, B-nya 7, C-nya di sini bukan 10 ya, di sini 5 harusnya. C-nya 5. Ya, sekarang kita cek dengan rumus X1 2 min B min 7 plus minus akar B kuadrat berarti 7 kuadrat kurang 4AC berarti 4 kali 2 kali 5 per 2A, 2 kali 2. Jadi ini lebih pendek daripada melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi biasanya orang tidak pakai lagi melengkapkan kuadrat sempurnanya, cukup langsung pakai rumus ini. Nah, min 7 plus minus akar 49 kurang 40 per 4. Jadi min 7 plus minus akar 9 per 4. Nah, ini sisa dipisah, x1 nya yang plus min 7 plus akar 9 kan 3 ya, plus 3 per 4, atau x2 nya yang minus 7 kurang 3 per 4. Jadi x1 nya sama dengan negatif 4 per 4, x2 nya sama dengan negatif 10 per 4, X1 nya min 1 atau X2 nya min 5 per 2, sama-sama dibagi 2 atas dan bawah. Jadi jawabannya sama dengan yang tadi, dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi intinya adalah rumus ini ya, rumus ABC, rumus kecap. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya A, B dengan C nya misalnya salah satunya negatif ya, kurang lebih prosesnya sama, yang penting tahu untuk mengalihkan positif kali negatif dan seterusnya. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau masih bisa difaktorkan, saya akan memakai pemfaktoran. Kalau tidak bisa difaktorkan, baru saya pakai rumus akar persamaan kuadrat ya, atau rumus ABC ini. Oke, mungkin di penjelasan awal kemungkinan akar atau penyelesaian atau solusi itu ada 3 ya. Ada yang 2 penyelesaian, ada yang 1 penyelesaian, ada yang 0 penyelesaian. Jadi cara mengenalinya sebenarnya diambil dari rumus ini. Dari rumus ini kita ambil yang di bawah akar. Di bawah akar ini kan ada B kuadrat kurang 4AC. Nah, B kuadrat kurang 4AC ini yang kita ambil jadi patokan. Kalau B kuadrat kurang AC ini lebih besar daripada 0, maka dia akan memiliki 2 akar.
dua penyelesaian. Contohnya ini ya, ini kan akar 9. Nah, dia akan memiliki dua penyelesaian. Seandainya B kuadrat kurang 4AC nya sama dengan 0, maka dia punya satu penyelesaian. Kenapa satu penyelesaian? Karena nanti di sini plus minus 0, jadi tidak pengaruh. Jadi sisa ini jawabannya seandainya ya. Jadi dia cuma punya satu penyelesaian. Kemudian seandainya B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0 atau negatif, maka tidak ada penyelesaian karena kita tidak bisa menemukan akar yang negatif. Contohnya negatif 4. Kalau positif 4 kan kita bisa tahu bahwa 2 kali 2 adalah 4. Makanya akarnya adalah 2. Tetapi apa yang dikalikan bisa dapat negatif 4. Tidak ada bilangan yang sama. Kalau negatif 2 kali negatif 2 harusnya tetap positif 4. Jadi itu disebut sebagai bilangan imajiner. Jadi negatif di bawah akar adalah bilangan khayal atau imajiner. Maka disebut tidak memiliki penyelesaian. Nah, itu sedikit lanjutan ya. Nah, kemudian B kuadrat kurang 4AC ini karena dia sakti ya, sakti lagi. Maka dia diberi nama khusus, dia diberi nama D besar. Nah, biasa disingkat sebagai D atau diskriminan. Jadi kadang sebelum kita kerja soal kita sudah bisa cek, oh nanti akarnya 2, oh nanti akarnya 1, nanti dia tidak ada akar. Jadi kalau misalnya ada persamaan kuadrat x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Coba saja diskriminannya ya. Kan A nya kan 1, B nya kan 5, C nya 6. Jadi masukkan di rumus B kuadrat kurang 4AC. Jadi 25 kurang 24 jadi 1. A1 ini masih lebih dari 0. Jadi D nya lebih dari 0, maka ini pasti persamaan kuadrat ini pasti punya dua penyelesaian, dua akar pasti. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya diskriminan kita bisa memperkirakan apakah sebuah persamaan kuadrat bisa punya dua akar, satu akar atau 0 akar. Itu dia. Jadi untuk lanjutan dari rumus ABC diberi tambahan tentang diskriminan. Oke, cukup dulu, sampai jumpa di video selanjutnya tentang menyusun atau membuat persamaan kuadrat. Sampai jumpa.